Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, lalu kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya Allah Bapa yang bertahta di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih buat kesempatan indah yang Kau beri di dalam ibadah online Keluarga Besar Philadelphia. Kiranya Tuhan lawat sepanjang ibadah ini hingga kami boleh menerima berkat dan manfaat. Kudus sucikan kami agar puji-pujian dan doa kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Sembunyikanlah di balik salib-Mu, sehingga hanya kebenaran yang boleh disampaikan. Demikian Tuhan, berikan kami semua hikmat marifat, agar kebenaran firman-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang paling subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama mau dengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah, kita akan merindukan, setiap orang rindu yang namanya penyertaan dalam anugerah Allah. Saudara sekalian, kalau kita masuk dalam penyertaan di dalam anugerah Allah, pasti kita punya satu kekuatan untuk kita bagaimana caranya untuk kita harus hidup di dalam anugerah itu Allah sendiri. Saya akan ambil contoh dalam kitab Kejadian pasal 28. Ya, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini, tetapi perenungan kita di dalam kita mau melihat penyertaan Allah, kita pelajari sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal
28 ayat 12. Demikian firman Allah. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara sekalian, kita melihat keberadaan Yakub. Yakub bisa bermimpi seperti ini karena dia menghargai bagaimana kebenaran firman Allah yang harus ada dan hidup di dalam kehidupannya. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yakub ini menghargai firman Allah itu adalah hak kesulungan yang dia harus perjuangkan, bagaimana caranya untuk dia tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itu sebabnya kalau dia ada di dalam melakukan kebenaran firman Allah, maka kita melihat bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub adalah contoh bagaimana mulai ayat 1 di pasal 28 ini, ya, Yakub hidup dalam penyertaan Allah, dia mendapatkan berkat Allah. Ya, di dalam ayat pasal 28 dia menjadi orang yang taat akan perintah bapaknya. Bapaknya Ishak. Dikatakan dia dipanggil di dalam ayat 1 diberkati untuk melakukan perjalanan yang harus dia tempuh. Ya, ke negeri Kanaan, dikatakan untuk mengambil seorang istri untuk mendampingi kehidupan Yakub. Saudara sekalian, Yakub sebagai seorang muda, pasti dalam perjalanannya, dia dalam hidup kesendiriannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia harus melakukan apa yang menjadi perintah bapaknya. Karena dia tahu bahwa Yakub, dia sudah berbohong untuk untuk melakukan perintah Allah. Dia lebih mengagungkan perintah Allah, kebenaran firman Allah itu dijunjung tinggi. Tetapi dia harus memperbaiki hidupnya karena dia mengambil itu dengan hal yang salah. Itu sebabnya Yakub belajar yang namanya taat. Taat apa? Taat untuk melakukan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan daripada Yakub ini. Seperti juga Yesus, ya, yang disebut Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23, maka dia Immanuel bagi kita yang mau melakukan tindakan untuk melakukan firman Allah. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau Allah dalam kehidupan kita, dia menyertai, pasti kita juga bukan hanya ingin penyertaan Tuhan saja. Tetapi dikatakan, saya ambil bahwa penyertaan Tuhan dalam anugerah Allah. Penyertaan, kalau hanya penyertaan saja, kita tidak melihat seperti ayat 12 ini yang menghubungkan dari bumi dan langit, maka kita cuma lihat penyertaan, tetapi kita tidak merasakan bagaimana anugerah Allah itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya kita akan sama-sama belajar dari contoh kehidupan Yakub ini, bagaimana Yakub berjalan di dalam anugerah Allah. Dikatakan dalam pasal 28 ini, ayat 2, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke arah Betuil, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri
dari anak-anak Laban saudara ibumu. Saudara sekalian, Yakub disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke tempat kaum keluarganya. Ya, pasti orang tua apa kalau yang dikatakan, pasti dia tidak ingin anaknya itu menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi, Yakub yang pertama harus berjalan dalam percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia. Sekalipun kalau di ayat-ayat selanjutnya berkat itu sudah dicurahkan kepada Yakub, tetapi dalam hati Yakub pasti setiap kita pun hari-hari ini pasti punya rasa yang namanya takut. Karena kesukaran, kesulitan itu sedang melanda bumi ini. Yakub pun juga takut karena apa? Dia sebagai Yakub yang sudah pernah salah menipu kakaknya sendiri untuk mengambil hak kesulungan. Dia tidak tahu dengan cara bagaimana dikatakan di sini. Ya, meskipun Yakub berjalan bersama dengan berkat yang sudah diberikan, tetapi ketakutan itu terus ada, timbul di dalam kehidupan daripada Yakub sendiri. Kita melihat di dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5, itu Yakub tahu bahwa Yakub dengan berkat, tetapi di depannya itu ada seorang Esau yang sakit hati kepada Yakub karena dia mengambil hak kesulungannya. Itu sebabnya di dalam ayat 6 bahwa ayat 7, Esau pun mendengar apa yang diperintahkan bapaknya untuk pergi ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, dua saudara ini satu berbeda luar biasa. Orang yang mau berjalan dalam anugerah Allah, meskipun dia melihat ke depan kesukaran itu sedang terjadi, yang mengancam akan mungkin Esau itu akan membunuh Yakub atau bagaimana caranya dia ingin menjatuhkan Yakub. Tetapi Yakub dengan dia percaya kepada berkat penyertaan Tuhan, maka dia berjalan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi di dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan bahwa Esau ini tidak, dia pergi ya untuk mencari istri bukan dengan anak di daerah tanah Kanaan, di kaum keluarga Ribka, tetapi dia keluar yaitu dari anak-anak Ismail. Itu sebabnya kita melihat dua yang berbeda, orang yang melakukan perintah Tuhan, maka dia akan berbuat, dikatakan bahwa Immanuel itu akan menyertai dia. Maka dengan keberadaan di tengah-tengah padang gurun yang gelap, maka dia punya keyakinan yang sungguh. Dia punya percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi dia melangkah dengan iman bahwa dia akan berjalan di dalam anugerah Allah. Itu sebabnya kita melihat Yakub terus berjalan. Maka dikatakan mulailah Yakub setelah dia berjalan, sekalipun ketakutan itu dia tidak kembangkan, tetapi dia berjalan di dalam mulai ayat 10. Dia berangkat dengan imannya. Kita melihat yang kedua ya, di dalam ayat 12 ini, kalau Yakub dia berjalan dengan percaya dan imannya kepada Tuhan, dalam ketakutan itu di padang kemungkinan besar ada mungkin binatang buas ya. Dia harus tinggal di mana? Di tengah malam yang gelap. Bagaimana kerasnya hidup itu, dia tidak tahu ke depan apa yang hendak terjadi. Tetapi dikatakan di dalam ayat 11 ini, dia membaringkan kepalanya
di atas batu. Batu yang keras. Saudara sekalian, dalam kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada Yakub, sekalipun keras tetapi dia mengambil batu, yaitu batu penjuru, Yesus yang menjadi juru kemudi dalam kehidupannya. Maka dia meletakkan kehidupannya kepada Yesus. Maka kita melihat kalau dalam kepercayaannya dia meletakkan kepada juru mudinya, kepada batu penjuru itu, sekalipun di tengah malam yang gelap, seperti sekarang yang sedang kita hadapi di dalam malam yang gelap, kita tidak tahu sampai kapan masalah bangsa ini atau dunia ini akan cepat berakhir untuk kita kembali menikmati apa yang baik dari Tuhan. Tetapi saudara, kita belajar dari Yakub ini, dia berjalan bersama dengan Tuhan, mengambil Yesus dalam hidupnya. Maka dikatakan di dalam ayat 12, kalau kita bertemu dengan Yesus untuk mengambil Yesus dalam hidup kita, maka dikatakan ayat 12, dengan banyak cara Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, pertolongan itu Tuhan tidak pernah janjikan di depan. Tetapi di dalam ayat 12, mungkin cara Tuhan banyak buat kita. Maka dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara sekalian, kita melihat ada satu penghubung dari bumi ini sampai di surga. Saudara sekalian, penghubung kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalau kita mengambil batu penjuru itu, Yesus adalah Melkisedek bagi hidup kita. Dia jalan dan dia kebenaran bagi hidup kita. Dia akan menuntun bagi hidup kita untuk kita naik. Karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan membawa kita untuk melihat kemahakuasaan. Yesus ini ada di atas pintu. Dikatakan di sini di langit. Yesus ada di sana. Kita dibawa dituntun oleh malaikat-malaikat utusan. Yesus adalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita dibawa naik tangga. Iman kita harus terus kita berjalan dan berjalan untuk kita naik sampai pada kemauannya Tuhan. Jadi kita akan mengalahkan ketakutan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Maka pemazmur katakan pasal 37 itu, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita yakin kalau kita bertemu dengan Tuhan, mengambil Yesus dalam hidup kita, maka Dia yang kita sembah adalah Dia yang akan bertindak, melakukan, menuntun kita untuk kita mempunyai yang namanya damai di muka bumi ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita pernah tidak mengambil batu itu. Batu itu kita perlukan di masa-masa ini untuk sampai kita bertemu dengan Dia, sehingga kita melihat penyertaan Tuhan itu terus berlimpah dalam hidup kita sampai menjadi anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka kita melihat yang ketiga. Saudara, yang pertama dan yang kedua, Tuhan inginkan bagaimana kita bertindak dalam penyertaan Tuhan. Maka di dalam yang ketiga, kita mempersembahkan korban bagi Tuhan.
seperti Yakub ayat 18 dan 19. Kalau Yakub sudah mengambil batu, dia bangun pada pagi hari, dia melihat mimpi itu, maka Yakub pagi-pagi hari dikatakan ayat 18, maka batu itu sebagai alas kepala mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat, meskipun penyertaan Tuhan belum sampai pada akhirnya mendapatkan kemenangan, tetapi kita tahu tindakan kita seperti tindakan Yakub ini. Pagi hari dia bersyukur kepada Tuhan, melihat penyertaan di malam yang gelap, dia bisa membaringkan tubuhnya meskipun dengan batu yang keras alasnya, lalu juga tanah yang penuh dingin dan tidak ada selimut, tidak ada apa-apanya, tetapi dengan yang terbuka langit. Tetapi dia tahu bahwa Yesus menyertai dia, maka dikatakan batu itu. Lalu Yakub mengambil batu itu, lalu mau mendirikan tugu untuk menuangkan minyak Roh Kudus. Lalu dia mau terus berjalan dan berjalan untuk mencapai yang namanya Betel, rumah Tuhan itu. Saudara sekalian, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kita mau berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau Yakub mau berkorban untuk mengambil Yesus, menuangkan batu itu dengan minyak, hidup kita pun mau menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Dia. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, bahwa hanya tubuh inilah yang dapat kita persembahkan kepada Dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Yakub sudah bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, maka dikatakan ayat 20, 21 dan 22, Yakub berjanji bernazar untuk bagaimana dia mau melakukan perintah Tuhan kalau Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi aku di jalan yang ditempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadikan Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan kepada Tuhan, ya, persepuluhan dan lain. Saudara, ini yang Tuhan minta. Tetapi saudara sekalian, karena ayat-ayat ini Yakub dia mau berjanji, kita pun akan menikmati janji Tuhan kalau kita mau mempersembahkan korban bagi Tuhan yang berkenan, karena Yakub ingin supaya dia kalau pulang ke rumah bapaknya, maka dia melihat kekuasaan yang besar, dia bisa pulang lagi berkumpul dengan kaum keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga rindu kumpul bersama Bapa kita di surga satu kali kelak. Di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan, tetapi kita melihat janji Tuhan ini sudah diberikan kepada Bapak Abraham, diulang kembali kepada Yakub. Di dalam ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu sebabnya saudara sekalian, perjanjian ini dua kali berarti kepastian yang Tuhan akan berikan kepada kita asal kita mau,
ya, berjalan dalam kepercayaan kita untuk kita mempertahankan iman kita. Dan kita juga yang kedua, biarlah kita mau bertemu dengan Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menjadi penolong bagi kita, memberikan anugerah itu semakin besar dalam hidup kita, maka kita juga akan bertindak menjadikan hidup kita persembahan yang berkenan, maka semua janji ini menjadi bahagian dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian dan kita berdoa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita tundukkan kepala berdoa setelah kita menerima firman Tuhan, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, godaan yang membuat kami seringkali tidak dapat mengalami akan anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Namun Engkau selalu ya Tuhan menolong kami, agar supaya hidup kami terarah kepada Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang pada akhirnya menemukan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa kami. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat Philadelphia Sleman. Tuhan kiranya lawat mereka semua. Berkatilah mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil oleh karena penyertaan Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Berkati juga kekuatan kesehatan, khususnya mereka yang sedang dalam pemulihan, di antaranya Bapak Ibu Agustinus. Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga Bapak Josias dan juga Bapak Joko. Tuhan juga Engkau menolong Ibu Yosef. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati dan memulihkan untuk Ibu Ferdi dan yang lain-lain Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan kepada mereka, penyertaan Tuhan yang sempurna boleh menjangkau mereka semua, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami,
pulihkanlah keadaan bangsa kami ya Tuhan, secara khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta ini. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi berkat-Mu turun atas setiap kami, atas jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan bagi anak-anak kami yang sedang duduk di bangku pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan juga mengadakan apa yang dibutuhkannya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saatnya turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah, yang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.